Teknologi internet semakin dahsyat melesat dan menjerat. Jagat daring tidak lagi asing. Digitalisasi kian diakrabi. Puncaknya, media sosial atau medsos menjadi ajang komunikasi dan interaksi yang bikin miris. Bebas, luas dan tanpa batas. Menyikapi serbuan dampak teknologi informasi yang tak terbendung dan memudarnya nilai-nilai keberadaban, dalam Wongsorogo didirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Keberadaan pesantren dan rumah kebudayaan ini diresmikan oleh Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Shodaqoh atau Gus Ubed, Ahad 1 Oktober 2023 malam. Saat menyampaikan tausiah dalam pengajian akbarnya sebelum memotong pita seremonial peresmian, Gus Ubed mengungkapkan tentang fenomena kecanduan YouTube maupun medsos di kalangan anak-anak yang meresahkan. Menurutnya, fenomena generasi terkini yang tak terpisahkan dari gawai itu perlu diwaspadai dan diantisipasi, lantas dicarikan solusi. Caranya, dengan mengarahkan, mengendalikan, dan mengembalikan mereka kepada nilai-nilai agama dan budaya, sebagaimana yang ditawarkan dalam Wongsorogo. Yang saya omongkan di podium tadi bersama, artinya yang pertama kita Darul Mafasid itu budaya yang dari luar yang negatif itu kita bendung dengan menyemarakkan budaya kita. Dan jadi pertama menikah memang Darul Mafasid rumiyin menolak kejelekan-kejelekan dengan menghidupkan budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai moral yang kita miliki. Yang kedua, budaya itu ya harus bersendikan agama, gitu. Nah ini maka diisi dengan kajian-kajian keislaman yang dasar tentunya, nggak perlu muluk-muluk tapi yang dasar sehingga bisa mendasari budayawan-budayawan kita, akhirnya juga mendasari budaya dan kreativitas yang mereka lahirkan, kan gitu. Jadi hal yang positif memang kita harus banyak membentuk komunitas-komunitas yang bisa menanggulangi berbagai pengaruh asing yang tidak baik, kan gitu. Komunitas-komunitas itu bermacam-macam, bisa berupa kelompok-kelompok kajian, bisa berupa kelompok-kelompok budaya, apalagi di sini budaya yang didasarkan dengan pengetahuan keagamaan syariat lah gitu. Sangat positif. Hal ini perlu ditumbuhkan di masing-masing daerah, kan, sehingga anak-anak muda kita ada panutannya, tidak disorientasi. Harus serius, istiqomah. Istiqomah itu artinya ya apa yang menjadi tujuan itu harus diusahakan dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Itu yang penting, harus serius. Insya Allah kalau serius istiqomah, Allah akan menunjukkan jalannya sendiri. Kemandirian sebagai ciri pondok itu memang sangat penting sekali, sehingga kreativitas kebudayaan itu tidak ada intervensi dari
politik, dari kekuasaan, dari kapital dan lain sebagainya. Maka akan timbul kebudayaan, kreativitas yang memiliki nilai tinggi. Ora pesenan lah. Jadi berdasarkan hati nurani dan pembacaan lingkungan yang sudah demikian ini, yang katakanlah banyak orang yang sudah hilang pegangan hidupnya. Pemilik sekaligus pengasuh dalam Wongsorogo Iben Mudafar, atau yang akrab disapa Kiai Pau, setuju dengan yang diilustrasikan Kiai Ubaidillah, bahwa keberadaan pesantren dan rumah kebudayaan ini digagas dan diikhtiarkan untuk menjadi ruang pembelajaran seputar agama yang berbudaya atau budaya yang beragama. Kiai Pau berharap, dalam Wongsorogo bisa mendidik dan melahirkan santripreneur-santripreneur unggul. Bagi Kiai Pau, yang memiliki nama asli Ahmad Ibnu Wibowo, santripreneur adalah santri yang tidak hanya mumpuni di bidang agama, namun juga cakap berwirausaha. Santri yang berbudaya, yang berbasis pada kearifan lokal, namun mampu bersaing secara global. Ya, selama ini kan seolah-olah ada gap yang jauh sekali ya, antara agama dan budaya. Padahal itu dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan gitu kan. Agama ada itu kan untuk budaya. Begitu juga budaya itu menopang spiritualitas kan seperti itu. Nah di pesantren ini, pesantren budaya itu kan kita ngaji kebudayaan. Tentu kebudayaan yang berlandaskan spiritualitas dalam konteks ini karena kita Islam ya, Islam gitu ya, seni tauhid. Tapi bicara kebudayaan kan tidak cuma sekedar seni, tapi juga wawasan yang lebih luas tentang harkat hidup kita, tentang bagaimana kita berpolitik, berbangsa, bernegara, serawung karo tonggone, bertani, bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan zaman, itu juga persoalan kebudayaan. Nah, dengan adanya pesantren ini diharapkan muncul satu gerakan kebudayaan gitu kan, untuk meluruskan banyak hal, juga untuk menumbuhkan banyak hal, melakukan inovasi-inovasi tentu yang sesuai dengan rule agama dan spiritualitas. Ya itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Sekarang ini misalnya acara kita ini mungkin yang hadir hanya 200 orang, tapi pemirsanya sudah sampai Amerika, sampai Austria, sampai mana-mana gitu. Nah, konsep santripreneur juga begitu. Santri itu kita kasih wawasan juga bahwa planner berbisnis, Kanjeng Nabi juga sudah mencontohkan itu. Nah, polanya kan sekarang sudah sangat terbuka gitu, persaingan bebas dan segala macam. Nah, santri-santri juga kita bekali dengan modal kebudayaan. Itu juga kita bisa olah kreatif, bisa melakukan eksperimen-eksperimen untuk dijadikan satu produk kreatif yang bisa bernilai bisnis. Itu tadi bahwa kita ingin ada produk-produk yang punya karakter kuat, punya nalar kebudayaan, tapi juga punya basic spiritualitas, sehingga ini bisa mendunia. Meskipun dari dusun kecil tidak mustahil itu dilakukan. Di Lombok misalnya ada tenun subhanallah maksudnya gitu kan. Nah, tenun itu sudah mendunia, dipakai oleh putri raja Belgia dan segala macam. Itu dari satu desa kecil gitu, desa yang akses jalan ke sana aja susah gitu. Nah, ini kan era global ya. Nah, santri-santri nanti kita bekali itu tentu dengan pemahaman karakter budaya yang kuat, agama juga yang kuat, seperti itu. Targetnya 2 tahun lah, paling nggak 2 tahun itu kita sudah bisa menjadi pesantren yang punya karakter kreatif yang bagus, kemudian santri-santrinya juga menjadi santripreneur yang mandiri,
memiliki daya saing gitu. Kira-kira seperti itu. Muhammad Tommy Fadlur Rahman, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal yang akrab disapa Gus Tommy turut senang dan bersyukur atas kehadiran dalam Wongsorogo. Gus Tommy mengibaratkan, dalam Wongsorogo merupakan benteng bagi serbuan teknologi maupun budaya asing yang negatif. Termasuk menjadi penangkal paham radikalisme dan intoleransi pemecah belah generasi bangsa. Sebagai pengasuh pondok pesantren atau Ponpes Hidayatul Quran sekaligus guru besar Lembaga Bela Diri Indonesia Harimau Putih Kaliungu, yang juga pemerhati benda-benda pusaka, Gus Tommy mengapresiasi dalam Wongsorogo sebagai pesantren dan rumah kebudayaan yang akan berkontribusi bagi pelestarian dan pengembangan budaya asli Indonesia. Ini termasuk salah satu formula yang luar biasa. Artinya di sini sangat diajarkan kesederhanaan, akan tetapi di samping itu juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang begitu sangat kuat, juga memiliki nilai-nilai kebudayaan Nusantara yang begitu luar biasa, yang hari ini mulai terkikis dengan adanya campuran kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari luar. Semoga dengan adanya Rumah Wongsorogo ini, kami berharap ini bisa menjadi benteng pertahanan akan masuknya budaya-budaya asing dan budaya-budaya yang memiliki nilai ekstremisme yang sedikit banyak bisa merusak generasi muda, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Ini termasuk pesantren juga rumah budaya. Jadi namanya pesantren yang tidak terlepas dari ngaji, apalagi ini termasuk pendirinya Gus Ib Al-Mudhofar, termasuk penggerak dari kader NU yang sudah melalang buana, bahkan tidak cuma di Indonesia saja, sudah keliling ke 5 negara. Tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa, yang bila mana pengalaman ini kok berhenti hanya pada dirinya juga sangat dirasa tidak memiliki nilai lah. Nah, kita berharap dengan kehadiran beliau kembali ke kampungnya, ini juga bisa mengangkat masyarakat yang selama ini minim akan pengetahuan kebudayaan, juga yang menghadapi era-era kemajuan di teknologi. Selain Kiai Haji Ubaidillah Shodaqoh dan Gus Tommy, peresmian dalam Wongsorogo juga dihadiri Kepala Desa atau Kades Sidorejo Edi Kadarisman, sejumlah ulama, santri, seniman, budayawan dan tokoh masyarakat. Diiringi aksi tari sufi dan lantunan sholawat, peresmian diawali dengan prosesi kirap dan penyerahan tombak pusaka. Dalam Wongsorogo bisa dimaknai sebagai rumah Wongsorogo. Wongsorogo sendiri diketahui merupakan nama tokoh pendiri Dukuh Srogo, yang makamnya belum diketahui hingga kini. Didirikan di tengah perkampungan di Dukuh Srogo, Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pesantren dan rumah kebudayaan dalam Wongsorogo menempati beberapa bangunan sederhana layaknya rumah warga, untuk kegiatan pembelajaran para santri. Bangunan utama berbentuk rumah balai lumbung khas Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang di bagian lantai dasarnya dimanfaatkan untuk galeri seni dan kedai kopi untuk menunjang kegiatan praktik kreatif meracik kopi atau barista santri. Ruang galeri seni berisi aneka koleksi lukisan, patung, serta sejumlah benda pusaka berupa keris, tombak, hingga alat musik angklung. Usai peresmian, dilanjut dengan serangkaian kegiatan, meliputi festival drum black, orasi budaya dan diskusi kepemudaan pada Senin 2 Oktober 2023. Kemudian Selasa 3 Oktober 2023 ada Haul Kiai Haji Ibrahim, Khotmil Quran dan pengajian akbar bersama Gus Bashar Rahman, pengasuh Ponpes Mambaul Hikmah. Selanjutnya pementasan tari, kesenian gamelan, dan pementasan drama remaja, Rabu 4 Oktober 2023. Lantas ada pentas senja sastra dan sarasehan budaya, Kamis 5 Oktober 2023. Disusul Jumat 6 Oktober 2023, diisi pentas seni barongan. Dan terakhir Sabtu 7 Oktober 2023, pementasan wayang Mikael oleh Dalang Kaji Habib menjadi sajian puncak sekaligus penutup rangkaian kegiatan peresmian pesantren dan rumah kebudayaan dalam Wongsorogo.